Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA tentang pesawat sederhana. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat. Ya, jadi ini perlu dicatat teman-teman semua. Oke, baik. Selanjutnya, apa itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dan susunannya sederhana, seperti itu. Jadi, sebuah alat yang membantu pekerjaan kita. Alat-alat yang memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi bukan pesawat yang diterbangkan, bukan, tapi definisi pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan pekerjaan manusia, bukan juga pesawat sederhana itu pesawat kertas, bukan. Tetapi sebuah alat seperti itu. Jadi disebutnya pesawat sederhana. Kemudian apa saja nih macam-macam dari pesawat sederhana? Ada tuas atau pengungkit, ada katrol, ada bidang miring, serta ada roda juga poros. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah alat yang dipakai untuk membantu memudahkan pekerjaan seperti memindahkan benda berat. Nah, sebetulnya tidak hanya itu, contoh lain mungkin bisa sebagai alat untuk bermain, ya, contohnya seperti jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas ini dapat berupa batang kayu, bambu, ataupun besi. Nah, penggunaan tuas memerlukan penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras lainnya sebagai titik tumpu. Ya, titik tumpu itu titik yang menahan antara titik beban dan juga titik kuasa. Kemudian tuas itu sendiri, ya, salah satu contoh atau salah satu jenis tuas, ya, memiliki satu penumpu yang harus diletakkan di antara dua ujung batang tuas sehingga alat pengungkit dapat memudahkan pekerjaan memindahkan benda. Nah, seperti itu. Ternyata tuas memiliki 3 aspek utama, ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Sarah. Ada titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Nah, titik tumpu adalah sebuah batang kaku yang berotasi di titik yang tetap. Ya, memang berfungsi sebagai penumpu. Dia hanya berada di satu titik saja dan tidak untuk diberikan gaya, tidak untuk diberikan beban. Jadi memang hanya sebagai titik tumpu yang memiliki yang merupakan salah satu kekuatan bagi alat-alat pengungkit dan juga tuas. Kemudian titik beban, ya, titik beban pada pengungkit ataupun tuas disebut sebagai tempat di mana beban atau benda yang ingin dipindahkan atau diletakkan. Ya, jadi misalnya nih ada gunting. Nah, gunting itu kan ada 2 sisi. Ya, yang satu yang kita genggam, yang satu adalah benda yang akan kita gunting. Nah, benda yang akan kita gunting, posisi gunting yang di sana itu disebutnya titik beban. Sementara tangan kita yang berada di sisi satunya lagi dari posisi gunting disebut dengan titik kuasa. Kemudian
pengertian lain dari titik kuasa adalah tempat diberikannya gaya untuk memindahkan beban ya. Tadi seperti yang Bu Sarah contohkan pada sebuah gunting, salah satu sisi dari gunting adalah untuk meletakkan tangan kita, memberikan gaya kepada titik beban gitu, supaya titik beban ini memberikan suatu dampak atau supaya benda yang akan kita gunting menjadi tergunting gitu ya. Paham nggak sampai sini? Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi ada 3 titik, titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, kalau pada gunting sendiri, titik tumpunya adalah di bagian tengah yang memisahkan antara tempat di mana benda dapat digunting dan tempat di mana tangan kita menggunting gitu ya. Jadi di tengah-tengah. Oke, berikut contoh gambaran titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa ya pada suatu jungkat-jungkit. Nah, biasanya kalau di sini kita ingin memindahkan nih beban yang berwarna orange ini ya, dengan berdiri di atas titik kuasa misalnya, itu bisa, atau memberikan dorongan, gaya dorong pada titik kuasa itu juga bisa. Kemudian ada beberapa jenis tuas atau pengungkit. Pertama, tuas dengan titik tumpu di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, tuas ini disebut juga dengan tuas jenis 1. Contohnya jungkat-jungkit, pembuka tutup botol, dan pencabut paku. Nah, detailnya seperti ini ya. Jadi titik tumpu ada di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian yang kedua, tuas dengan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa ini disebut dengan tuas jenis 2. Contohnya adalah pemecah kemiri dan kereta roda 1. Ini detailnya seperti ini. Jadi memang titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpu tadi yang tidak bergerak ya. Maksudnya tidak diberi gaya, tidak diberi beban. Jadi memang posisinya sebagai penumpu, sebagai kekuatan bagi suatu pengungkit ataupun tuas. Sementara titik kuasa adalah yang memberikan gaya, biasanya dari kita. Ya, dari kita manusia yang memberikan gaya itu sendiri. Di sini kan kereta roda 1 ini biasanya untuk membawa pasir begitu ya, kita memberikan dorongan ketika pasir itu dibawa di bagian titik beban. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, tuas dengan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, disebut sebagai tuas jenis 3. Contohnya ada pinset, sekop, dan penjepit roti. Berikut detail dari posisi titik-titiknya ya. Ada titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban, di mana titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Seperti itu. Nah, ini kan contoh dari tuas jenis 3 adalah penjepit roti atau penjepit gorengan nih teman-teman. Jadi kenapa ditaruh titik kuasanya di tengah? Karena memang kita memberikan gaya kuasanya itu di tengah. Kita memegang penjepitnya itu di tengah, tidak di ujung kan. Kalau di ujung kan dia posisi ininya, posisi tumpunya. Sementara kita memegang penjepit gorengan ini kan di tengah untuk dia merenggang atau dia menyempit agar dapat menjepit gorengan ataupun roti. Seperti itu kan, bagian penjepitnya ada di bagian ujungnya ya untuk menjepit gorengan ataupun roti. Seperti itu teman-teman semua. Lalu pesawat sederhana selanjutnya apa saja nih teman-teman? Yang barusan dijelaskan oleh Bu Sarah adalah dari salah satu jenisnya, yaitu pengungkit ataupun tuas. Nah, coba teman-teman bisa mencari 3 contoh
dari pengungkit ataupun tuas yang teman-teman temukan di rumah ya. Dan silakan didokumentasikan. Untuk selanjutnya bisa dikirim ke Google Classroom. Oke, teman-teman semua. Untuk jenis pesawat sederhana yang lainnya akan kita bahas di pelajaran IPA selanjutnya. Masih ada beberapa contoh atau jenis dari pesawat sederhana. Ada bidang miring, ada katrol, ada poros ataupun roda. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semoga teman-teman semua memahami apa yang baru saja Bu Sarah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.